Oke, tadi kita sudah membahas pemisahan zat padat dari suspensi. Kan, sekarang yang akan kita bahas adalah pemisahan zat padat dari larutan. Nah, kalau suspensi tadi kan campuran yang heterogen. Nah, kalau larutan itu campuran yang homogen. Jadi komposisi pada tiap bagiannya itu sama. Contoh dari larutan itu larutan garam. Jadi garam yang terlarut dalam air. Terus larutan gula. Itu gula yang terlarut dalam air. Itu contoh-contoh dari larutan. Tadi apa? Contoh larutan itu ada misalkan larutan garam, lalu larutan gula. Ya. Nah, cara pemisahan zat padat dari larutan ini, atau misalkan kita mau misahin garam dari airnya gitu ya. Nah, ini caranya ada dua. Yang pertama itu dengan cara penguapan. Yang kedua dengan cara kristalisasi. Nah, ini adalah cara-cara pemisahan zat padat dari larutan. Yang pertama diuapin, yang kedua dikristalisasi. Apa bedanya? Kita lihat yang pertama. Pertama adalah penguapan. Sudah jelas ya, berarti ini pasti ada diuapin. Nah, kalau supaya suatu zat itu menguap, berarti dia harus dipanasin ya. Jadi kalau pada proses penguapan intinya ini dipanaskan. Jadi larutannya dipanaskan supaya apa? Supaya yang salah satu zat yang mempunyai titik didih yang lebih rendah itu bisa menguap. Jadi untuk penguapan dan kristalisasi ini sebenarnya pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik didih. Gitu. Kalau yang tadi yang pertama itu filtrasi sama sentrifugasi itu berdasarkan perbedaan ukuran partikel. Nah, kalau yang ini penguapan sama kristalisasi itu berdasarkan perbedaan titik didih. Jadi kalau misalkan gini ya, ini ada larutan, ya kan? Ini biasanya nggak terlalu kelihatan. Nah, dia kalau dipanaskan, ini ada zat A dan B. Gitu ya. Kalau misalkan dipanaskan, misalkan si zat A ini lebih gampang mendidih atau titik didihnya lebih rendah kan. Kalau titik didihnya lebih rendah, dia lebih mudah mendidih. Maka dari itu dia akan menguap gitu kan. Dia lebih cepat menguap sehingga dia akan hilang. Gitu. Jadi karena menguap kan ke udara kan. Nah, dia akan hilang, maka yang tersisa di sini itu cuma tinggal si B. Nah, itu adalah prinsip dari pemisahan dengan cara penguapan. Nah, ini adalah contoh proses pemisahan campuran dengan cara penguapan. Jadi ini ada larutan garam, ya kan? Jadi ada garam di dalam air, gitu ya. Garam yang terlarut di dalam air. Nah, ini dipanasin. Karena si air ini mempunyai titik didih yang lebih rendah daripada garam, maka air ini akan menguap, ya kan? Lama-lama airnya akan habis dan yang tersisa di sini itu cuma tinggal garam. Gitu. Nah, ini merupakan gambaran dari proses pembuatan garam yang dari laut gitu ya. Jadi biasanya dibikin ladang garam gitu ya, ladang garam. Terus nanti didiemin aja sampai airnya itu menguap gitu. Jadi biasanya di dekat laut itu dibikin ladang garam, jadi kayak dipetak-petak gitu. Nah, nanti petak-petaknya ini diisi air laut gitu ya, diisi air laut lalu dibiarkan. Karena ada panas matahari, maka airnya menguap dan yang tersisa di sini cuma garam.
gitu. Itu adalah proses pembuatan garam dari air laut menggunakan prinsip penguapan. Lalu yang kedua, pemisahan zat padat dari larutan, yaitu dengan cara kristalisasi. Nah, ini pembuatan kristal. Kalau tadi penguapan itu dipanasin. Nah, kalau kristalisasi itu didinginin, gitu ya. Jadi karena perbedaan titik didih, maka kalau untuk kristalisasi dia didinginin. Biasanya kristalisasi ini bisa dilakukan pada larutan yang jenuh ya, larutan yang jenuh atau yang pekat. Apa sih larutan jenuh? Jadi kalau larutan jenuh itu adalah larutan yang kalau ditambah padatan lagi, maka si padatan itu akan mengendap dengan sendirinya. Atau sudah bukan mengendap dengan sendirinya, atau si padatan ini udah nggak bisa larut. Misalkan, jadi ini ada air gitu kan, air segini, lalu dimasukin garam. Jadi misalkan 1 sendok garam gitu ya, 1 sendok garam diaduk dia masih larut, tambahin lagi 2 sendok garam diaduk lagi masih larut, 3 sendok masih larut, 4 sendok masih larut. Nah, pada saat ditambahin sendok kelima itu ya, garam lagi, maka pada saat ditambahin garam 5 sendok, maka yang sendokan terakhir itu, sendok kelima itu dia nggak larut lagi gitu. Nah, pada saat si garam ini nggak bisa larut lagi di air, maka larutan yang di dalam gelas ini disebut larutan jenuh. Gitu. Nah, ini bisa jadi untuk memisahkan garam dari si airnya ini bisa dilakukan dengan kristalisasi. Jadi didinginin atau suhunya diturunkan, maka lama-kelamaan si garam ini akan mengendap. Nah, biasanya kalau pada proses kristalisasi ini kan larutannya ini kita nggak tahu ya udah jenuh atau belum. Nah, biasanya sebelum didinginin dia dipanasin dulu untuk menguapkan sebagian cairannya. Jadi cairannya diuapin dulu, lalu setelah itu didinginin. Nah, pada saat dia mendingin biasanya nanti akan terbentuk kristal-kristal. Nah, itulah yang disebut kristalisasi. Nah, ini merupakan gambaran dari proses kristalisasi. Jadi ini ada larutan, ya. Nah, ini lagi didinginkan, dia udah habis dipanasin biasanya. Terus dipanasin supaya dia jenuh atau pekat gitu. Lalu didinginin. Lama-lama terbentuk kristal. Nah, ini kristal-kristalnya nih. Gitu. Nah, nanti ini akan dipisahkan antara cairan sama kristalnya dan terjadi pemisahan. Tuh, proses pemisahan.